Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada acara tutorial praktikum untuk pemeriksaan widal. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang uji widal kaitannya dengan topik praktikum pemeriksaan untuk diagnosa tifus. Di sini blok yang disampaikan adalah blok 21 kedokteran tropis. Sebelum saya menerangkan untuk bagaimana cara pemeriksaan uji widal, saya akan menyampaikan tujuan instruksional khusus dari praktikum yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi, TIK dari praktikum pada pertemuan ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan diagnosa penyakit demam tifoid dengan serologi tes. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan cara pemeriksaan widal tes. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil tes widal. Kemudian untuk bagaimana cara pemeriksaan tes widal akan saya terangkan tahap demi tahapnya, di mana kegunaan dari pemeriksaan tes widal itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah untuk mengetahui patogenesis dan respon imun tubuh terhadap infeksi Salmonella spesies. Kita ketahui bahwa Salmonella ini ada 4 spesies, yaitu ada Salmonella typhi, Paratyphi A, Paratyphi B, dan Paratyphi C. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui macam-macam antigen dan antibodi untuk diagnosa infeksi Salmonella spesies ya. Jadi tadi saya katakan ada 4 spesies. Kemudian bagaimana konsep pemeriksaan serologi pada infeksi Salmonella. Yang terakhir adalah bisa menginterpretasi hasil pemeriksaan dari widal tes. Untuk morfologi dari kuman penyebab demam tifoid yaitu Salmonella ya. Dulu Anda pernah melakukan praktikum morfologi dari kuman Salmonella, di mana kuman ini adalah salah satu bagian dari kuman yang ada di perut ya, Enterobacteriaceae, yang memiliki ciri-ciri mikroskopik antara lain di sini basil bersifat gram negatif, susunannya menyebar. Kemudian secara makroskopik ya, pada media mekonke koloninya berbentuk bulat, warnanya transparan ya, kemudian permukaannya cembung. Jadi kuman ini termasuk yang golongan non-fermented. Selanjutnya ada kaitannya dengan antigen yang dimiliki oleh Salmonella ya, secara sistematis. Dulu pernah disampaikan ya pada blog sebelumnya bahwasanya antigen yang dimiliki oleh kelompok Enterobacteriaceae khususnya adalah Salmonella itu ada beberapa antigen, yaitu ada antigen O, kemudian antigen H, flagel, kemudian ada namanya antigen V. Antigen O ini berasal dari badan sel bakteri, di mana badan sel bakteri atau sering disebut dengan antigen somatik itu terdiri dari lipopolisakarida. Dan ini yang biasanya kalau ada di dalam jaringan tubuh menyebabkan seseorang menjadi demam. Kemudian antigen H, flagel, ini berasal dari flagel dari bakteri, di mana kalau seseorang terinfeksi kuman Salmonella, kemudian kumannya ini mati, maka flagel ini akan tertinggal di dalam jaringan. Selama flagel ini ada di jaringan dan tidak rusak, maka tubuh akan membentuk antibodi terhadap antigen flagel tersebut. Jadi biasanya untuk pemeriksaan widal tes ini kita menggunakan 2 jenis antigen, yaitu antigen H dan antigen flagel atau antigen H. Sedangkan antigen V ini hanya dimiliki oleh kuman Salmonella, terutama adalah Salmonella typhi dan Paratyphi A, B, dan C, di mana fungsinya adalah antigen V ini adalah untuk mencegah agar dia tidak dimakan oleh sel-sel fagositosis. Kemudian berikutnya uji serologi untuk demam tifoid.
di sini biasanya digunakan untuk deteksi febrile agglutinins. Agglutinins itu nama lain dari antibodi. Jadi tadi saya terangkan bahwasanya kalau tubuh kemasukan antigen ya, terutama antigen O dan H, maka tubuh akan menghasilkan zat penolaknya namanya antibodi atau disebut dengan agglutinin. Nah, untuk mengetahui tubuh kita itu ada agglutinin terhadap kuman salmonella atau tidak, maka perlu dilakukan suatu uji atau pemeriksaan. Salah satunya adalah dengan reaksi Widal atau tes Widal. 5 golongan salmonella yang penting yang bisa menyebabkan demam tifoid adalah ya, golongan A, kemudian B, C, D, dan E. Ya. Jadi ada Salmonella paratyphi A, paratyphi B, paratyphi C, D atau Salmonella typhi dan paratyphi E. Namun yang sangat familiar, yang sering kali digunakan untuk identifikasi atau untuk pemeriksaan Widal test itu menggunakan 4 macam golongan, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian 3 macam antigen tadi sudah saya jelaskan ya, bahwasanya antigen O ini hampir mayoritas semua kuman yang masuk kelompok Enterobacteriaceae memiliki antigen O atau somatik, itu dari badan selnya, terutama adalah dari lipopolisakarida. Kita ketahui bahwasanya lipopolisakarida itu kalau ada di dalam tubuh, maka dia akan berfungsi menjadi endotoksin yang akan menstimulasi tubuh menjadi naik suhunya sehingga terjadi demam. Sedangkan flagel di sini adalah biasanya dampak dari seseorang kalau terinfeksi kemudian sembuh, maka flagel ini tinggal di jaringan dan tubuh akan menghasilkan antibodi terhadap antigen H. Sedangkan antigen virulence ini biasanya adalah untuk survei, ya, survei misalnya untuk menentukan daerah-daerah mana yang endemik terhadap demam tifoid atau untuk menentukan karier. Misalnya seseorang itu di dalam tubuhnya ada salmonella, tetapi dia tidak menunjukkan gejala, namun bisa menularkan ke orang lain. Jadi lebih banyak ini untuk deteksi karier pada salmonella. Serotip yang digunakan ya, ada golongan A, B, C dan paratyphi A, B, C dan golongan D atau Salmonella typhi. Kemudian bagaimanakah melakukan suatu reaksi Widal? Nah, di sini prinsipnya adalah suatu reaksi agglutinasi, yaitu dari suspensi di dalam tabung. Bisa juga agglutinasi latex atau hemagglutinasi. Jadi yang kita gunakan nanti adalah agglutinasi yang menggunakan kita menggunakan latex ya. Nah kalau tabung itu membutuhkan serum yang lebih banyak. Jadi kenapa kok ada agglutinasi? Bahwasanya kalau antigen ketemu dengan antibodi yang cocok, maka akan terjadi suatu reaksi penggumpalan. Nah, penggumpalan ini yang sering disebut dengan agglutinasi. Jadi, kalau tubuh seseorang kemasukan kuman apapun yang itu kuman tersebut bersifat sebagai benda asing atau sering disebut dengan antigen, maka tubuh akan menghasilkan antibodi, di mana antibodi ini akan disekresi atau beredar di darah. Nah, darah ini kalau kita ambil, kita lakukan uji dengan antigen yang cocok, maka akan terjadi agglutinasi. Dan sifatnya untuk reaksi Widal ini ada suatu uji rapid test ya. Jadi rapid test itu kenapa kok disebut tes cepat, karena dalam beberapa menit ya, tidak sampai 1 jam, bisa 5 menit atau 10 menit, seseorang bisa diketahui bahwa dia itu terinfeksi salmonella atau tidak, atau terdapat antibodi terhadap salmonella atau tidak. Nah, ini
rapid test sekarang sedang banyak digunakan, terutama kaitannya dengan pemeriksaan ya coronavirus, itu salah satu contoh. Sama, itu sebetulnya adalah dasar dari reaksi serologi aglutinasi. Kemudian selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil, di mana kalau kita sudah membuat satu reaksi ya antara antigen dengan antibodi, yang ini kita ketahui adalah berapa kadar aglutinin atau kadar antibodi yang ada di dalam serum yang diperiksa. Nah, pada reaksi Widal, jika seseorang ditemukan titer antibodinya 1/40 atau 1/80, maka dianggap normal. Artinya dia tidak terinfeksi. Kemudian vaksinasi ya, ini meningkatkan titer aglutinin H. Jadi misalnya seseorang diperiksa ya, kemudian dilakukan tes Widal untuk antibodi terhadap antigen O-nya negatif semua, tapi yang aglutinin H positif semua. Ini artinya bisa diinterpretasikan bahwa seseorang tersebut pernah dilakukan vaksinasi, karena antibodi terhadap antigen H itu ada di dalam tubuh itu dalam jangka waktu yang lama, bisa setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, dan itu stabil di dalam tubuh. Beda dengan antibodi terhadap antigen O, itu sifatnya sementara, jadi cepat hilang mungkin dalam beberapa bulan. Nah, ini biasanya kalau ingin mengetahui bahwasanya seseorang itu vaksinasinya itu berhasil atau tidak, atau ingin mengetahui riwayat seseorang itu pernah sakit demam tifoid atau tifus tidak beberapa waktu yang lalu, saya menjelaskan untuk reaksi Widalnya ya, terutama adalah bagaimana prinsip dari pemeriksaan Widal. Caranya bahwasanya reaksi Widal adalah reaksi serologi dengan aglutinasi atau penggumpalan. Yaitu caranya dengan membuat suatu suspensi di dalam tabung, bisa tabung reaksi atau tabung yang lebih kecil, bisa juga aglutinasi lateks atau hemaglutinasi. Nah, setelah dilakukan satu reaksi ini adalah mengkontakkan antara antigen dengan antibodi, di mana antigennya sudah diketahui jenisnya, apakah antigen itu antigen O, antigen H, kemudian tipe bakterinya, apakah Salmonella A, B, C, atau D. Kemudian jika terjadi suatu reaksi aglutinasi atau penggumpalan, maka kita interpretasikan artinya apa dari hasil pemeriksaan ini ya. Dan ini membutuhkan waktu yang cepat, artinya hanya waktu 5-10 menit itu harus diinterpretasikan, karena kalau lebih lama membaca hasilnya nanti akan dihasilkan positif atau positif yang mungkin palsu bisa ya, karena kelamaan sehingga ada pembatasan waktu. Nah, reaksi ini sering disebut dengan rapid test. Nah, interpretasi hasilnya yang pertama, titer aglutinin bisa 1/40 atau 1/80 itu dianggap normal. Artinya kalau seseorang diperiksa, diambil darahnya, kemudian serumnya dikontakkan dengan antigen dan ternyata hasilnya positif, tetapi pada kadar 1/40 atau 1/80 ini dia normal, wajar gitu ya, artinya tidak terinfeksi. Kemudian kalau dihasilkan titer yang tinggi untuk aglutinin H atau antibodi terhadap antigen H, ini bisa merujuk pada pernah dilakukan vaksinasi. Jadi seseorang yang pernah mengalami vaksinasi dalam waktu yang lama, mungkin setelah 10 atau 5 tahun yang lalu, itu bisa dideteksi di dalam tubuhnya itu ada antibodi terhadap antigen H dalam jumlah yang tinggi. Dan ini juga bisa digunakan sebagai indikator apakah vaksinasi itu berhasil dengan baik atau tidak. Itu kalau hasil dari deteksi terhadap titer aglutininnya itu tinggi. Jadi
seseorang kalau pernah terinfeksi salmonella itu juga tidak dalam arti tidak divaksinasi ya, itu titer aglutinin H tetap tinggi. Jadi bisa untuk merujuk riwayat penyakit seseorang. Misalnya 2 tahun yang lalu pernah terserang demam tifoid atau tifus. Dan hari ini dites kemungkinan kadar antibodinya terhadap antigen H tetap tinggi. Kemudian bisa juga dihasilkan yang positif tapi palsu, disebabkan adanya faktor rematoid pada serum. Jadi seseorang ada yang faktor rematoid ya, itu juga mengganggu hasil dari pemeriksaan Widal test. Jadi ini salah satu kelemahan dari reaksi Widal test ya, karena ada beberapa hal yang bisa menyebabkan positifnya palsu. Kemudian bisa juga dengan menghasilkan reaksi silang dengan enterobakteriase yang lain. Misalnya kuman-kuman yang mempunyai aglutinin O atau mempunyai antigen O ya. Padahal semua kuman enterobakteriase itu kebanyakan pasti memiliki antigen somatik atau antigen O ya. Jadi ini kadang juga ini positifnya apakah positif semu ataukah positif yang asli ya, itu harus di cross check dengan beberapa pemeriksaan yang lain. Ini juga salah satu kelemahan dari reaksi Widal. Bisa juga ditemukan negatif palsu, artinya tidak ditemukan antibodi karena penyebabnya adalah koleksi dari spesimen yang tidak tepat. Misalnya pengambilan darahnya terlalu cepat sehingga antibodi itu belum terbentuk atau belum tersirkulasi ke darah, sehingga seseorang terinfeksi demam tifoid tapi hasilnya negatif. Itu karena apa? Karena terlalu cepat, tidak sesuai atau waktu pengambilan darahnya kurang tepat. Itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa hasil-hasil pemeriksaan dari Widal test ini menjadi diragukan ya. Jadi untuk mengantisipasi seperti ini kan sebagai tes tahap awal ya dari Widal test ini. Kalau seseorang terserang demam, apakah ini demam tifoid atau karena virus atau yang lain, biasanya akan dilakukan dengan pemeriksaan kultur sel. Jadi dari sel darahnya, dari darah kemudian ditanam pada media Meconique untuk menentukan ada tidak kuman salmonella yang ada di dalam darah tersebut. Kalau ternyata dari kultur itu kumannya tumbuh koloni salmonella dan kemudian juga reaksi Widal ini menghasilkan yang positif, maka keraguan-keraguan ini bisa diatasi bahwasanya memang penyebab dari demam tersebut adalah kuman salmonella. Tetapi kalau misalnya hasilnya positif, kemudian kulturnya negatif, maka penyebab positif ini bukan karena demam tifoid, tetapi oleh kuman yang lain yang tadi karena reaksi silang. Bisa juga misalnya negatif hasilnya ternyata kulturnya positif, maka ini juga bisa menjadi ini harusnya positif ya, jadi dinyatakan positif. Jadi untuk Widal test ini tidak bisa digunakan satu-satunya untuk menegakkan diagnosis seseorang itu terserang demam tifoid atau tidak. Jadi harus ada pemeriksaan penunjang yang lain yang kalau di mikro itu yang menjadi gold standar adalah kultur bakterinya. Kemudian untuk interpretasi berikutnya, di sini kalau titernya atau kadarnya 1/160 atau kenaikan titer 4 kali dari uji ganda, maka seseorang dinyatakan infeksi akut. Jadi pada pemeriksaan Widal test ini dilakukan secara berulang-ulang ya, beberapa kali dan dilihat ada tidak kenaikan dari kadar antibodinya atau titer antibodinya. Kalau tidak terjadi kenaikan, misalnya pemeriksaan yang pertama itu 1/80, berikutnya juga 1/80, ya berarti dia tidak terserang oleh demam tifoid. Tapi kalau terjadi kenaikan, maka
ini akan dilakukan observasi, dilakukan beberapa kali pengambilan darah untuk dilakukan kultur. Nah ini yang harus diwaspadai, bahwasanya penting untuk membaca hasil dari Widal test ini secara berulang-ulang dan juga dikonfirmasi juga dengan dari gejala klinis serta hasil pemeriksaan penunjang yang lain. 50% titer meningkat pada minggu pertama dan 90% titer itu meningkat pada minggu keempat. Jadi setelah 4 minggu kuman itu masuk ke dalam tubuh. Nah, ini biasanya ya ini kalau ada minggu kedua, minggu ketiga, keempat itu pemeriksaan diambilnya dari darah itu bisa memberikan hasil yang positifnya itu memang betul-betul karena infeksi dari salmonella. Sedangkan pada minggu pertama ini masih kebenarannya 50%, jadi bisa 50% betul, 50% salah. Kemudian titer agglutinin O ini puncaknya terjadi pada minggu ketiga dan ke-6 sampai ke-6, 3 sampai ke-6 dan menurun itu sampai hilang itu setelah 12 bulan. Jadi antibodi terhadap O, antigen O itu dalam waktu 1 tahun itu di dalam tubuh bisa hilang. Jadi perlindungannya terhadap infeksi kira-kira hanya 1 tahun. Kemudian agglutinin H atau antibodi terhadap antigen H bisa negatif atau bisa juga positif menetap selama beberapa tahun. Tadi saya katakan bahwasanya itu kaitannya dengan patogenesis dari kuman salmonella, di mana kalau kuman itu sudah menyebar masuk ke darah, kemudian dipompa ke seluruh tubuh, maka kuman-kuman ini akan hidup di jaringan-jaringan yang di situ sistem imunnya rendah. Jadi dia bisa hidup, bisa di jaringan tulang, di hepat dan lain sebagainya. Dan dia bisa menetap beberapa tahun di situ sampai mati, flagelnya tertinggal di situ. Nah ini yang tubuh akan menghasilkan antibodi terus-menerus sampai flagel tersebut tidak ada atau luruh ya hilang atau disekresi keluar. Gitu. Kemudian untuk cara pengujiannya yang lebih sensitif atau spesifik itu bisa menggunakan reaksi ELISA. Ini untuk deteksi imunoglobulin M. Biasanya ini digunakan untuk awal infeksi. Seseorang kalau kemasukan kuman maka yang infeksius atau patogen, yang pertama terbentuk antibodi adalah IgM. Sedangkan kalau masa penyembuhan maka kadar IgM-nya akan menurun, yang meningkat adalah IgG-nya. Kemudian juga bisa dengan reaksi koaglutinasi. Kemudian yang paling sensitif lagi bisa dengan menggunakan tes PCR. Jadi reaksi serologi ini juga banyak kendalanya ya, makin spesifik antigen yang digunakan ya hasilnya akan makin akurat. Nah, untuk pemeriksaan tes Widal itu bahan dan alat yang digunakan itu seperti pada peraga bisa kita lihat ada kit pemeriksaan tes Widal. Contohnya adalah ini adalah 4 contoh jenis antigen yang akan digunakan untuk tes Widal ya. Harganya seperti ini. Ini adalah untuk antigen untuk Parativa Salmonella Parativa seperti ini ya. Ini adalah untuk yang antigen O. Kemudian ini adalah untuk Parativa A yang antigen H. Kemudian ini yang antigen untuk Salmonella TV antigen H. Kemudian yang ini adalah untuk antigen Salmonella TV antigen O. Ya, jadi kita ada 4 contoh untuk antigennya. Kemudian yang berikutnya ada mikropipet. Mikropipetnya seperti ini yang bisa digunakan. Ini volumenya bisa menggunakan yang 10 sampai 100 mikroliter. Kemudian menggunakan serum penderita, ya, suspek dari penderita demam tifoid. Ini ada beberapa jenis, ya, ada beberapa contoh dari
serum. Jadi di sini itu dari darah pasien yang memiliki gejala misalnya demam selama beberapa hari meningkat, kemudian ada gejala-gejala yang lain yang itu diduga ke arah demam tifoid, maka darahnya diambil, kemudian kita lakukan sentrifuge. Nah, ini diambil serumnya. Kemudian untuk hasil yang digunakan untuk mereaksikan ini adalah ya semacam kayak piringan ya kaca yang nanti untuk melakukan reaksi antara antigen dengan dengan serum penderita. Kita reaksikan di sini. Nah, nanti tinggal kita lihat hasilnya dalam 5 menit apakah positif atau negatif. Selain itu alat yang lain lagi adalah tipsnya ya, atau ini cupsnya ya, ini yang bisa nanti untuk mengambil karena volume yang kita ambil itu dalam jumlah yang sedikit, maka ini kita menggunakan yang warnanya kuning. Selanjutnya ya, kita akan jelaskan tentang prinsip dari pemeriksaan Widal ini, bahwasanya tes serologi Widal itu untuk mendiagnosis enteric fever atau demam tifoid dengan mendeteksi terdapatnya antibodi spesifik terhadap antigen O dan antigen H, flagel, Salmonella species yang terdapat pada serum penderita. Ingat ya, jadi yang kita deteksi adalah antibodinya, sedangkan yang ada pada reagen tadi adalah antigennya. Kemudian prinsip uji Widal adalah memeriksa reaksi antara antibodi agglutinin dalam serum penderita yang telah mengalami pengenceran berbeda-beda terhadap antigen somatik atau O dan flagel yang ditambahkan dalam jumlah yang sama sehingga terjadi agglutinasi atau penggumpalan. Pengenceran tertinggi yang masih menimbulkan agglutinasi menunjukkan titer atau kadar antibodi dalam serum. Kemudian uji Widal positif itu diartikan bahwa terdapat zat antibodi terhadap bakteri Salmonella species yang menunjukkan seseorang pernah kontak atau terinfeksi dengan bakteri Salmonella dengan jenis tertentu. Jadi yang biasanya digunakan di laboratorium service atau lab mikro itu menggunakan 4 spesies Salmonella, yaitu Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, paratyphi B, dan paratyphi C. Nah, karena yang digunakan 2 jenis antigen, yaitu antigen O dan antigen H, sehingga totalnya kita menggunakan 8 jenis antigen. Jadi yang mau dideteksi biasanya adalah 8 jenis antibodi yang terdapat di dalam tubuh suspek demam tifoid. Nah, untuk cara kerja bagaimana kita melakukan suatu reaksi Widal itu cukup sederhana ya. Jadi teknik agglutinasi dilakukan dengan menggunakan slide test atau uji hapusan ya, seperti ini. Atau bisa juga dengan uji tabung ya. Nah, yang kita gunakan nanti adalah yang slide test ini ya. Kita menggunakan alat ini ya, cukup mudah. Kemudian caranya kita menambahkan serum pasien sebanyak 20 mikroliter, 10 mikroliter, dan 5 mikroliter dengan menggunakan pipet khusus untuk tiap pengenceran di atas lingkaran slide. Kemudian antigen yang telah tersuspensi sepenuhnya ditambahkan sebanyak 1 tetes tepat pada lingkaran slide. Kemudian campur dan ratakan hingga ke seluruh permukaan dalam lingkaran. Dengan perlahan dan sering kita guncang dan putar slide tersebut selama 1 menit hingga terlihat ada tidaknya agglutinasi. Hasil yang diperoleh itu dicocokkan dengan titer tabung agglutinasi berturut-turut, yaitu 1/80, 1/160,
dan 1/320. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan interpretasi hasil berapa titer antibodi yang terdapat di dalam serum yang dinyatakan berdasarkan ketentuan bahwasanya jika pada volume 20 mikroliter itu hasilnya positif, setara di situ kadarnya adalah 1/80. Jika serumnya 10 mikroliter, maka dinyatakan positif setara dengan 1/160. 5 mikroliter positif, maka setara dengan 1/320. Dan jika digunakan 2,5 mikroliter itu yang positif, maka setara dengan 1/640. Kemudian titer aglutinin 1/40 atau 1/80 dianggap normal. Ini biasanya misalnya pada orang yang tinggal di endemik demam tifoid, ya ini rata-rata 1/80 itu normal, dia tidak bergejala demam dan lain sebagainya. Kemudian titer 1/160 menunjukkan adanya infeksi. Jadi untuk pembaginya besar itu ya 1/60. Artinya dalam misalnya 1 mikroliter ya, ini 1/160 itu menggunakan 10 mikroliter. Aglutinin O menunjukkan adanya infeksi aktif salmonella. Aglutinin H positif menunjukkan adanya riwayat infeksi sebelumnya atau vaksinasi dan masyarakat itu berada atau tinggal di daerah endemis demam tifoid. Jadi ini nanti yang dijadikan untuk kriteria pembacaan interpretasi hasil dari pemeriksaan Widal test. Ya, jadi misalnya seseorang itu yang diperiksa seperti ini, hasilnya dari serum ya terhadap Salmonella typhi, ini kadar antibodinya terhadap O ini misalnya positifnya yang 1/80. Ini negatif. Artinya apa? Ya orang tersebut normal, artinya tidak pernah terinfeksi oleh kuman Salmonella. Kemudian hasil yang kedua bisa saja Salmonella paratyphi-nya positif. Jadi di sini titer aglutininnya atau kadar antibodinya di sini positif. Berarti kadar antibodi terhadap antigen O itu 1/320. Kemudian yang terhadap aglutinin H yang 20 mikroliter positif, ini juga positif, yang 1/320 negatif. Titernya berapa? Berarti di sini titernya adalah untuk yang aglutinin O 1/320, yang aglutinin H 1/160. Jadi diambilnya itu jadi pembilang yang paling besar. Ya, kalau positif berturut-turut itu yang diambil adalah pembilang yang paling besar. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Bahwasanya di sini seseorang itu pernah sakit demam tifoid yang disebabkan oleh Salmonella paratyphi A. Dulu pernah kena tifus ya misalnya, kemudian kambuh lagi, mungkin setelah 1 bulan atau 2 bulan setelah sakit kambuh. Nah ini kalau diperiksa yang H positif dengan kadar tinggi, yang O juga positif dengan kadar tinggi. Kemudian yang ketiga ini juga bisa ya, ada kadar 1/80 negatif, di sini positif ya, kemudian yang di sini juga negatif, yang di H itu yang 20 mikron positif, ini positif. Nah ini artinya apa? Bahwasanya terdapat kadar antibodi terhadap antigen O itu sebesar 1/160. Kemudian aglutininnya ini 1/320. Artinya apa? Ya ini juga relapse sama. Sakit lagi, kambuh lagi gitu ya. Kalau seseorang dinyatakan itu vaksinasi, itu yang di sini negatif, yang positif hanya yang di H saja. Kemudian bisa juga hasilnya seperti ini ya, yang Salmonella paratyphi-nya misalnya di sini positif, maka kadar antibodinya itu 1/160. Yang di sini ini juga
positif ya, di sini 1/8 rendah. Nah ini infeksi aktif ya. Di sini berarti bukan kambuh tapi infeksi aktif karena di sini yang di kadar aglutinum hanya sedikit, hanya rendah. Ini orang terinfeksi akut awal ya, pernah terinfeksi tapi pertama kali mungkin ya itu. Jadi ini beberapa cara pembacaan hasil kaitannya dengan pemeriksaan Widal itu dilakukan menggunakan beberapa macam antigen ya. Tadi saya katakan ada 8 jenis antigen ya. Jadi nanti tinggal mana yang positif hasilnya, kemudian kadar antibodinya berapa, itu yang digunakan untuk rujukan menginterpretasikan hasil pemeriksaan Widal. Jadi tugas kalian itu nanti adalah untuk melakukan pemeriksaan Widal secara berkelompok mestinya ya. Satu kelompok mereka satu jenis salmonella, melaporkan hasil pemeriksaan, digabungkan hasil pemeriksaan dengan kelompok lainnya, menginterpretasikan, membuat laporan praktikum pada lembar kegiatan, berdiskusi ya dengan asisten praktikum. Nah ini karena praktikumnya itu online, maka untuk membuat reaksi pemeriksaan ini akan saya peragakan. Jadi nanti Anda tinggal mendapatkan hasilnya saja, Anda buat interpretasi hasil dan didiskusikan, dibahas hasilnya bagaimana. Yaitu nanti bisa dibuat satu laporan, kemudian diupload pada ELS atau di MyClass ya untuk hasil dari laporan praktikum Widal test. Jadi nanti untuk peraga bagaimana melakukan tes Widal akan saya berikan yang terakhir ya. Jadi ini tugas Anda untuk praktikumnya saya jelaskan tadi ya. Jadi hanya tinggal membaca hasil saja, Anda interpretasikan, kemudian dibuat laporan, diskusikan hasil Anda dengan asisten praktikum. Hasil dari pemeriksaan Widal nanti akan saya sampaikan seperti ini. Nah, ini yang harus Anda buat interpretasi hasil. Jadi saya melakukan pemeriksaan, hasilnya seperti ini. Kita menggunakan 2 serum ya, ada serum 1 dan serum 2. Nah, serum 1 kita periksa dengan antigennya menggunakan Salmonella typhi, kemudian Salmonella paratyphi A, kemudian serum kedua dengan Salmonella paratyphi B dan Salmonella paratyphi C. Nah, ini hasilnya seperti ini. Yang positif di mana ya? Nanti silahkan Anda buat interpretasi hasil di masing-masing hasil pemeriksaan. Anda tuliskan pada kolom ini ya, interpretasikan hasilnya di sini. Yang diinterpretasikan adalah berapa titer antibodi terhadap antigen yang diujikan, kemudian maknanya apa dari hasil yang positif-positif tersebut. Itu yang digunakan untuk membuat laporan dan interpretasi dari pemeriksaan Widal. Berikut akan saya sampaikan bagaimana cara melakukan pemeriksaan Widal test. Kita menggunakan 2 macam antigen saja ya, antigen O dari Salmonella typhi, kemudian yang satu adalah antigen H dari Salmonella typhi. Kemudian kita menggunakan serum itu dengan beberapa konsentrasi volume, yaitu ada 20 mikroliter, 10 mikroliter, 5 mikroliter dan 2,5 mikroliter. Caranya kita ambil ya dengan volume tertentu ya, itu. Kita teteskan di tengah slide. Ini dengan volume 20 itu dengan maksimal penekanan. Dengan setengah penekanan, kemudian kita gunakan yang 5 mikroliter, ini kita 10 mikroliter dibagi 2, setengah tekan, kemudian setengah tekan, kemudian kita ngambil yang
setengah, ya, seperempat pekan. Kemudian kita biarkan sebentar ya, kemudian langsung kita tetesi ya dengan antigen yang digunakan ya, masing-masing satu tetes ya, mulai dari yang antigen satu tetes, kemudian juga yang ini, kemudian yang satunya antigen H ya, dilihat dari warnanya ya, satu biru satu merah saja. Kemudian juga sama, itu kita ambil masing-masing, kita tambahkan satu tetes seperti ini. Kemudian kita lakukan ya, digosok ya, nah, seperti ini, tinggal diputar-putar aja seperti ini ya, direaksikan ya. Ini selama 1 menit ya. Jadi selama 1 menit kita goyang-goyangkan seperti ini ya, memutar. Nah, nanti kita tinggal dilihat hasilnya mana yang memberikan reaksi aglutinasi. Kalau sudah homogen ya, kita diamkan sebentar. Jadi untuk melihat hasilnya itu kita batasi paling lama 5 menit dari reaksi tersebut. Kenapa dibatasi? Karena kalau makin lama nanti hasilnya semua kan bisa menunjukkan yang positif. Positifnya dari mana? Ya, ini dari kontaminasi bakteri yang ada di ruangan ini, itu akan mengganggu hasil, sehingga kalau makin lama semuanya akan makin positif, sehingga kalau positifnya ini ya positif yang palsu. Jadi untuk hasil yang terbagus itu adalah maksimal 5. Jadi yang dilihat adalah ada tidaknya gumpalan seperti ini ya, itu ada titik-titiknya, itu berarti hasilnya adalah yang positif ya. Mungkin ada titik-titik di tengah-tengah dari reaksi tersebut, itu dinyatakan sebagai reaksi aglutinasi dan dinyatakan bahwa pada kadar tersebut itu dinyatakan positif. Nah, untuk praktikum kali ini maka yang kita gunakan adalah tabel atau hasil pengamatan seperti yang terlihat pada papan ini ya. Jadi dari peraga ini, jadi dari yang saya peragakan tadi kita menggunakan dua jenis antigen yang dari Salmonella typhi ya. Tapi kalau dalam pelaksanaannya dalam suatu pemeriksaan yang lengkap itu biasanya menggunakan 8 jenis antigen. Nah, nanti hasilnya yang Anda akan bahas ini seperti yang tertulis di papan ini ya. Jadi menggunakan Salmonella typhi, serumnya ini ya, serum 1, kemudian ada serum 2, itu hasilnya seperti ini. Silahkan dilakukan pembacaan hasil, berapa kadar antibodinya, serta bagaimanakah interpretasi hasil dari pemeriksaan terhadap 2 serum dari penderita yang diduga suspek untuk demam tifoid. Ya, apakah dia terinfeksi, apakah pernah divaksinasi, apakah pernah tinggal di daerah endemik demam tifoid, apakah tidak pernah terinfeksi. Nah, itu tergantung dari hasil yang Anda bahas. Saya kira untuk praktikumnya cukup jelas ya. Nanti untuk upload laporannya segera setelah praktikum ini selesai, jadi tidak ada penundaan karena ini praktikumnya cukup singkat, Anda tinggal membaca hasil dan membahas saja, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat laporan ya. Jangan lupa untuk laporannya diberikan tulis nama, kemudian nomor mahasiswa, tanda tangan, dan jangan lupa acara praktikumnya apa.
Demikian untuk tutorial praktikum pemeriksaan Widal pada praktikum blok kedokteran tropis blok 21 untuk topik praktikum 3 dari mikrobiologi. Saya Dr. Lili Suryani yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan praktikum pada topik ini mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang telah kami sampaikan, kami terangkan ya, akan memberikan manfaat dan memberikan bekal Anda dalam melakukan penegakan diagnosis terhadap demam tifoid menggunakan metode serologi tes Widal. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.